selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Rumah di Kota Agung Tanggamus ludes terbakar saat ditinggal penghuninya. Satu unit rumah di Pekon Benteng Jaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ludes terbakar pada Sabtu 9 Maret 2024. Korban kebakaran yakni Syahadi, 43 tahun, seorang buruh tani di lokasi tersebut. Samingun selaku Kepala Pedukuhan Pekon Benteng Jaya mengatakan, pada saat kebakaran kondisi rumah tengah ditinggal oleh penghuninya. Tak hanya itu, rumah yang berada di lingkungan sekitar lokasi kebakaran juga dalam keadaan yang kosong. Samingun menambahkan, kebakaran baru diketahui warga sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat pada saat api sudah mulai membesar. Samingun juga mengatakan material rumah yang terbakar tersebut keseluruhannya terbuat dari papan kayu. Selain itu, terdapat beberapa tempat rumah juga yang terbuat dari bahan geribik atau anyaman bambu. Atas hal itu juga membuat api mudah untuk membakar seisi rumah korban. Samingun juga menjelaskan pada saat kebakaran pemilik rumah tengah berada di lokasi lain. Kemudian sang istri juga tengah keluar rumah untuk pergi ziarah menjelang bulan suci Ramadan. Tak ada barang yang tersisa dari dalam rumah korban akibat kebakaran pagi tadi. Ia mengatakan mulai dari sepeda motor, sepeda, kulkas hingga kompor milik korban telah hangus dilalap si jago merah. Kabar selanjutnya, Tribuners, harga cabai caplak di Metro turun kini Rp60.000 per kilogram. Harga cabai caplak di Pasar Eskopindo Metro Lampung turun ke harga Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai caplak di Pasar Eskopindo Metro Panji menuturkan, harga cabai caplak telah mengalami penurunan harga sejak 3 hari terakhir. Menurutnya, harga cabai memang sempat turun dan naik selama beberapa hari terakhir. Akan tetapi lanjut dia, kini harga cabai caplak berada di harga Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang sekitar Rp80.000 per kilogram hingga Rp90.000 per kilogram. Ia menambahkan pembeli yang datang ke lapaknya cukup sepi. Hanya terdapat beberapa pembeli yang juga membeli dalam jumlah yang sedikit. Ia menambahkan penurunan harga cabai ini tak hanya terjadi pada cabai caplak saja, melainkan terjadi pada beberapa jenis cabai yang dijual di lapaknya, seperti cabai rawit dan cabai keriting. Panji menyebut biasanya menjelang bulan Ramadan jumlah pembeli cukup ramai. Pada kesempatan yang sama, pembeli cabai di Pasar Eskopindo Metro, Surtini, menyebut dirinya mengurangi jumlah pembelian cabai selama harga cabai belum turun drastis. 7.000, 8.000 setengah. Harganya? Caplaknya udah 3 harian. Udah 3 harian. Kalau rawitnya? Udah naiknya baru 3 harian ini. Sama ya batina ya? Ya. Cuma Bandung mah dapat ngolah. Iya. Jadi kan ini tomat. Udah berapa hari bang turunnya bang? Yang 43.000 tadi kan.
Jujur kamu jujurin 1.000, 8.000 setengah. Harganya. Udah caplaknya, udah 3 hari ya. Ketiga harian. Kalau rawitnya? Udah naiknya baru 3 harian. Sama ya betina ya? Ya. Cuma Bandung mah naik dapat dimolah. Iya. Ini penjelasan pakai topi terbalik agar tak diterkam harimau di Lampung Barat. Baru-baru ini pemerintah Kecamatan Suoh dan BNS Lampung Barat mengeluarkan surat edaran terkait imbauan untuk waspada terhadap keberadaan harimau meneror warga. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Suoh dan BNS Lampung Barat yang poinnya antara lain menghindari jam keluar harimau dan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik. Salah satunya yakni masyarakat Suoh dan BNS Lampung Barat dianjurkan untuk memakai topi terbalik atau topi menghadap ke belakang ketika bertemu dengan harimau. Upaya pemakaian topi terbalik ketika bertemu harimau itu memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah upaya tersebut efektif atau tidak untuk menghindari konflik? Menanggapi pertanyaan dari masyarakat terkait upaya tersebut, Ketua Satgas Konflik Harimau Suoh dan BNS Letkol Infantri Rinto Wijaya buka suara. Pria yang merupakan Dandim 0422 LB ini menjelaskan, penggunaan topi terbalik itu berdasarkan hasil pengalaman yang terjadi di lapangan. Sebab menurutnya satwa liar harimau selalu menerkam mangsanya dari arah belakang, tepatnya pada tengkuk atau leher belakang. Menurutnya dengan keadaan topi yang terbalik, harimau akan mengira manusia sedang berhadapan dengannya. Sedangkan harimau hanya menyerang atau memangsa ketika lawan maupun mangsanya sedang membelakanginya. Kebenaran pasti terkait teori tersebut memang belum bisa dibuktikan, namun hal itu bisa dijadikan rujukan berdasarkan pengalaman yang terjadi. Sementara itu, Humas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Decis Maroba juga membenarkan perihal upaya tersebut. Belakang korban. Ketika ada mitos topi yang dibalik dengan harapan harimau salah sasaran. Kalau menghadap depan, jadi kita ini bisa menghindar atau bisa melihat rekaman. Nah, kalau topi tidak dibalik merekamnya dari belakang, maka kita tidak melihat pergerakan harimau. Refleksnya manusia bisa dilakukan ketika mata melihat. Itu yang diharapkan. Jadi memang belum ada studi kasus yang membenarkan ini, tetapi ini karena kejadian 2 kali korban diterkam dari belakang. Demikian. Ya, sebenarnya kopi terbalik itu kita lihat pengalaman 2 kali harimau yang ditangkap. Harimau menerkam dari belakang korban. Ketika ada mitos topi yang dibalik dengan harapan harimau salah sasaran. Kalau menghadap depan, jadi kita ini bisa menghindar atau bisa melihat rekaman. Nah, kalau topi tidak dibalik merekamnya dari belakang, maka kita tidak melihat pergerakan harimau. Refleksnya manusia bisa dilakukan ketika mata melihat. Itu yang diharapkan. Jadi memang belum ada studi kasus yang membenarkan ini, tetapi ini karena kejadian 2 kali korban diterkam dari belakang. Demikian. Ya, sebenarnya kopi terbalik itu kita lihat pengalaman 2 kali. Kabar berikutnya, Tribuners, kesaksian warga yang selamatkan 2 korban keracunan dalam sumur di Prinsewu. Saksi sempat menceritakan detik-detik saat hendak menyelamatkan kedua korban saat di dalam sumur di Prinsewu, Lampung. Adi, 38 tahun warga Dusun Margosari, Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Prinsewu mengatakan, kala itu dirinya sedang mengaduk semen di sebelah rumah korban. Saat bekerja itu dirinya mendengar teriakan istri dari korban, Wariono. Karena mendengar teriakan itu, dia bersama warga yang berjumlah 4 orang mendatangi asal suara teriakan istri korban. Sehingga dia mendapati bahwa terdapat 2 orang yang di dalam kondisi lemas di dalam sumur.
Dirinya pun hendak menolong dan telah ikut masuk dalam sumur. Namun Adi mengaku tidak kuat saat berada di dalam, sehingga memutuskan untuk keluar dari dalam sumur itu. Saat akan keluar pun dia merasa hendak pingsan. Adi sampai meminta tolong untuk menarik tali agar dia bisa sampai cepat ke atas. Kemudian warga yang lain memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD Pringsewu untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang telah tidak sadarkan diri. Masuk ke sumur yang niat tim 7 orang meluncur ke TKP kemudian melakukan evakuasi. Dan kronologisnya satu korban bernama Pak Mariono itu dalam kondisi tadinya sehat, kemudian masuk ke dalam sumur yang rencananya membersihkan sumur yang kotor, banyak sampah dan kayu. Kemudian sumur itu mengandung gas, sehingga kehabisan napas dan lemas, tapi masih sempat berteriak minta tolong. Kemudian saudara Jumono selaku pamannya ke sumber suara dan masuk ke sumur yang niatnya menolong korban, tapi ternyata memang gasnya agak besar sehingga kehabisan tenaga juga tenggelam atau pingsan sampai tenggelam sehingga menjadi korban juga. Kita berapa personil Pak yang turun? Kita personil 7 orang. Ada kesulitan nggak Pak? Dari Satgas ada kesulitan sedikit karena kita tidak membawa tabung oksigen. Kemudian kita koordinasi dengan pihak kepolisian dan puskesmas setempat untuk menolong, tapi kita dengan menggunakan tali rappling, kita sambil menunggu alat yang kita minta dari Dinas Kesehatan dan kepolisian. Alhamdulillah korban bisa kita angkat, evakuasi kurang lebih memakan waktu 30 menit. 2 korban bisa terangkat. Operasi Keselamatan 2024 Polres Lampung Selatan gelar Safety Riding. Polres Lampung Selatan menggelar Safety Riding dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau 2024 pada Sabtu 9 Maret 2024. Kegiatan Safety Riding Polres Lampung Selatan itu diikuti Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, beserta jajaran PJU, Kapolsek, Ketua Bayangkari Cabang, dan seluruh personel dan Bayangkari. Acara Safety Riding Polres Lampung Selatan tersebut dimulai dari depan kantor Bupati Lampung Selatan dengan rute kegiatan jalur pesisir ke arah Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Titik poin acara Safety Riding Polres Lampung Selatan tersebut di Dermaga Cantik, Kecamatan Rajabasa. Sembari kegiatan Safety Riding, Polres Lampung Selatan juga memberikan imbauan keselamatan berkendara dengan membagikan brosur keselamatan berlalu lintas kepada warga yang melintas. Rombongan Safety Riding Polres Lampung Selatan itu dipakukan dengan pengawalan unit lalu lintas. Acara itu juga berakhir di Pantai Kahai Rajabasa. Dalam kegiatan itu juga Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin memberikan bantuan tali asih kepada warga Panti Asuhan Pondok Pesantren Nurul Islam berupa beras. Lagi operasi mata pakai sabuknya. Satu dulu. Lain karinya. Ayo cepat. Kota bukan ini. Pak, lagi operasi mata pakai sabuknya.
Satu dulu. Nih, lengkarin ya. Ayo, ayo, maju, maju. Kota bukan ini? Pak, lagi operasi lomatan pakai sabuknya. Kabar terakhir Tribuners, aksi koboi pelaku curanmor di Bandar Lampung lepaskan tembakan saat kabur. Aksi koboi pelaku curanmor terjadi di Bandar Lampung pada Rabu 6 Maret 2024 kemarin. Komplotan pencurian kendaraan bermotor dengan berani melakukan beberapa tembakan udara usai berhasil mengambil motor incaran. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dekat dengan TKP pencurian. Karena tembakan itu warga sekitar dan pengguna jalan resah. Diduga oleh korban, tembakan itu dilakukan agar tak ada warga yang mengejar. Pasalnya saat kejadian kondisi jalan sedang ramai lalu lintas, sekiranya pukul 5 sore. Korban adalah pemilik sekaligus pekerja salah satu toko plastik di area tersebut. Dari rekaman CCTV yang ia perlihatkan, pelaku terdiri dari 2 orang. Mereka datang dengan menggunakan sepeda motor. Yang membawa senjata api adalah orang yang bertugas memantau kondisi. Sementara Algojo fokus dengan motor curian. Atas pencurian itu korban sudah melaporkan ke kepolisian setempat. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Mujiono membenarkan peristiwa itu. Ia juga mengatakan sudah menerima laporan terkait adanya pencurian sepeda motor itu dari korban. Tuh, nah nih, udah ngambil motor tuh, terus nih orang nyeton, nih. Nih, yang maling nih. Nih. Ini yang maling. Tuh. Nah, nih. Udah ngambil motor tuh, terus nih orang nyeton. Nih. Nih, yang maling nih. Nih. Yang maling. Tuh. Nah, nih. Udah ngambil motor tuh, terus nih orang nyeton. Nih. Nih, yang maling. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fendi Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.